Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR. Hari ini kita coba suasana baru. Biasanya kita di Plaza PR. Hari ini kita coba di Holiday Inn karena kebetulan kita ada teman-teman kita ini ada Rakerda PDIP untuk sejabar mengundang para caleg dan kepala-kepala daerah. Nah kebetulan sekarang juga ada beberapa kepala daerah dari PDIP. Dan kita tahu PDIP kan lebih kepada wong cilik kerakyatan. Kita juga pengen tahu tadi kita membahas apa aja di Rakerda ini. Nggak tahu apakah itu rahasia atau enggak gitu ya. Tapi kan yang penting itu adalah programnya untuk kemasyarakatan, untuk rakyat ya Pak ya. Nanti kita bahas soal Rakerda dan soal apa aja sih yang udah dilakukan oleh teman-teman di kepala daerah dalam program-program PDIP yang soal kerakyatan. Nah, pertama kali mungkin kita bahas dulu soal Rakerda nih Pak. Kan menjelang 2024, menjelang ada ini koalisi-koalisi. Apa sih tadi yang dibahas kalau boleh tahu kita nih Pak? Satria, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Rakerda ini merupakan tindak lanjut kan dari Rakernas kemarin, Rakernas ketiga PD Perjuangan, yang temanya adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oh, kembali ke Undang-Undang Dasar Konstitusi kita pasal 34 ayat 1 ya. Dan tentunya yang dibahas ya segala macam hal. Karena yang diundang pun ada kepala daerah, wakil kepala daerah, lalu ketua sekretaris bendahara Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota se-Jawa Barat, lalu anggota DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, dan DPR RI, serta bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga DPR RI. Jadi yang dibahas tentunya yang sedang ramai juga misalnya saat ini terkait dengan kepemiluan. Yang kedua terkait dengan kondisi masyarakat saat ini yang tentunya banyak tantangan ke depan. Apalagi misalnya terkait dengan fakir miskin dan anak terlantar yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar kita yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader PD Perjuangan, khususnya di Jawa Barat. Nah, semangat itu terus diteruskan kepada teman-teman yang tadi ya Pak ya? Betul. Jadi Rakernas kemarin kan sudah mengeluarkan rekomendasi yang harus dijalankan oleh unsur 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Misalnya gini, misalnya terakhir kita wajib menanam sumber karbohidrat non-beras. Sumber karbohidrat non-beras, ya. Terkait dengan misalnya ada fenomena harga beras yang naik. Dan dari dulu sebenarnya budaya bangsa kita, sumber karbohidrat itu kan bukan hanya beras. Tapi ada jagung, ada sagu, ada porang, ada talas, ada pisang, dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali ke kearifan lokal di daerah masing-masing. Kembali ke kearifan lokal, karena misalnya beras ini kan salah satu komponen dalam menghitung tingkat kemiskinan yang sangat berpengaruh. Jadi pada saat misalnya beras ini harganya naik, maka angka kemiskinan bisa naik. Karena tidak ada yang tidak mampu untuk membeli beras ya. Betul. Padahal sementara kebutuhan karbohidrat tidak hanya dari beras. Sebenarnya. Betul. Ada dari yang lainnya kan. Nah, sehingga inilah yang menjadi poin penting bagi PD Perjuangan, termasuk terkait dengan fakir miskin. Ya. Jadi indikator kinerja baik ya untuk kepala daerah yang dinilai oleh partai pada saat tingkat kemiskinannya berkurang, ya kan? Terus angka penganggurannya berkurang, dan beliau-beliau inilah yang merupakan garda terdepan bagi PD Perjuangan untuk bisa mewujudkan visi misi program perjuangan dari PDI Perjuangan. Nah tadi fakir miskin dan anak alternatif oleh negara. Ada mungkin pesan khusus Pak misalkan dalam program-program PDI yang nanti harus dijalankan oleh teman-teman di 2024 termasuk nanti bagi kepala daerah yang ada di ini? Ada beberapa hal yang fokus ya. Salah satunya adalah stunting. Stunting itu menjadi fokus dan sering disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kita Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, sehingga inilah hal yang setiap tahun dipantau terus oleh Ibu Ketum terkait dengan angka stunting yang ada di wilayah
di seluruh Indonesia, terutama di mana kader PD Perjuangan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, yang kedua ya tadi terkait dengan misalnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Bicara terkait dengan anak terlantar, fakir miskin, di mana misalnya poin khususnya jangan ada lagi misalnya warga yang hidup di bawah jembatan. Jangan ada lagi warga yang hidup di bawah jembatan. Di bawah jembatan. Ada misalnya poinnya harus dipastikan masyarakat itu bisa makan 3 kali dalam sehari gitu. Nah, jadi hal-hal penting itu selalu diinstruksikan oleh PDI Perjuangan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Terima kasih. Boleh kesempatan juga nih bagi teman-teman di kepala daerah, termasuk dari JJ di Pangandaran, dari Bayu Teknina, dan dari Cirebon Pak Imron. Kalau Pak JJ mungkin udah 2 periode Pak, jadi perjalanannya cukup panjang dan kami melihat sih perubahannya cukup signifikan ya di Pangandaran. Mungkin ada, kalau nggak salah ada beberapa program yang menjadi unggulan Pangandaran untuk warganya. Kalau waktu itu saya pernah yang soal untuk guru mengaji, terus ada untuk sekolah gratis. Gimana ceritanya itu Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sampaikan Pak Ketua DPD Kang Ono, bahwa setiap momen tahunan ada rakernas, ada rakerda, selalu 2 hal yang dibahas. Tentang kepartaian, kalau sekarang tentang karena mau pemilu, tentu pemenangan pemilu legislatif, presiden dan lain sebagainya. Yang kedua pasti urusan-urusan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tadi anak fakir miskin atau terlantar dipelihara oleh negara. Nah, artinya di samping program kepartaian bersifat internal, juga tentu ini menjadi tanggung jawab, ini menjadi sesuatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kader PDI yang berada di eksekutif pemerintahan sebagai kepala daerah. Dan tentu nanti akan menjadi bagian dari konsep kebijakan yang akan kita susun, mempertajam apa yang sudah kita lakukan. Pak Al ini baru umur 11 tahun, daerah baru, ya tentu persoalan yang paling fundamental apa? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur kan. Dan yang terakhir karena kita punya pantai, maka visi pariwisata menjadi hal yang paling penting. Nah, tentu kita ingin menyelesaikan ini di samping tadi apa yang disampaikan di dalam rakerda tentang fakir miskin dan anak terlantar di Konsep Negara. Jadi ini akan kita terapkan, sebetulnya sudah kita berjalan. Ya, bagaimana mengatasi miskin kan ada 2, ada 3, ada 2. Hal-hal yang pokok, yang fundament bagi kehidupannya itu diambil alih oleh pemerintah. Yang kedua memberi ruang untuk agar dia bisa hidup dan mendapat penghasilan, kan begitu. Itu prinsipnya itu. Jadi pendidikan, kesehatan kan sudah di kita sudah gratis tuh. Dengan kesehatan SD sampai dengan SMP. SMA kan kewenangan provinsi. Sudah diambil alih oleh kita semua. Full gratis gitu. Full gratis karena kesehatan sudah UHC. Jadi orang sekarang dengan ke rumah sakit, ke puskesmas, ke rumah sakit cukup menyampaikan kartu penduduk aja sudah selesai dengan dirawat seperti itu. Ya, pendidikan juga sama. Ya. Nah, tinggal bagaimana mendorong agar mereka punya penghasilan kan? Ya. Nah, tentu wisata ini kan satu kegiatan yang melibatkan berbagai dimensi segmentasi masyarakat, dari yang punya hotel sampai dengan jualan kelapa kan. Nah, itu juga ruang yang sedang kita didik, yang ruang yang ada, dan kita selalu memberikan pelatihan itu untuk itu. Nah, bagaimana anak-anak akan tertarik dan sebagainya, dan ini tentu yang saya punya sebetulnya sudah menjadi visi ke depan. Cuman karena sekarang kita sedang pandemi, kita agak ngerem nih. Ya, 2 tahun lumayan ya. Anggaran defisit dan sebagainya kita agak ngerem. Sebetulnya kan di mana-mana membuat panti asuhan itu iya bagus, tapi menurut saya itu hanya standar. Saya berpikir kita ingin membuat namanya istana anak fakir. Istana anak fakir. Jadi kita menyiapkan rumah dan ruangan dan fasilitas yang tentu lebih bagus. Ya, namanya istana fakir miskin. Jadi tidak standar seadanya gitu ya. Seadanya, dan itu diambil alih oleh pemerintah daerah sampai mereka nanti bisa mandiri, kuliah dan sebagainya, dan dilepas dari situ. Mudah-mudahan dengan waktu yang tidak lama ini saya bisa seperti itu sebagai bagian dari implementasi kebijakan partai mengenai fakir miskin anak terlantar di seluruh negara. Betul.
Saya kira itu yang kita lakukan dan tentu akan kita koordinasikan dengan pusat. Ya, Kang Ono kan di DPR RI tentu duitnya di APBN kan banyak. Yang Bisa bangga satu tapi. Bisa Ya. ikut membantu. Iya, yang di Jawa juga Yang sama. masuk ke ini badan sama. anggaran. Nanti bisa Kalau saya kolaborasi belum kan, masuk. bisa kerjasama dan sebagainya. Jadi kan ada Paku Dunia tuh ada Paku Dunia itu kan ada 4. Ilmunya alim ulama, adilnya penguasa, Ya. berehannya agnia, berehan tuh murah hati. Yang keempat adalah doanya kaum fuqara miskin. Jadi kalau memerihal ini dosanya, nah ini kan menjadi memperkuat ya tadi sebagai Paku Dunia itu Iya. sekalian. Kan rezekinya bagusnya wilayah ini kalau 4 aspek ini ini ya. bisa Ternyata dengan Bupati Pangandaran Kiai juga ya. gitu. Nah, alim ulama gimana? Ya, saya kira kita dengan alim ulama tentu berjalan. Jadi insya Allah saya kira orang kan pede begini. Enggak lah, kita ini dengan ulama sangat dekat. Dan setiap tahun juga kita kan buat kegiatan-kegiatan yang keagamaan, bernuansakan MKI. keagamaan. Ya. Dan lain sebagainya. Saya juga di sana ada beberapa program keagamaan dulu ajakan masuk sekolah. Nah. Sekarang agak terhenti karena apa? Karena anggaran yang Ya. harus diefisienkan. Terus banyak ada guru ngaji dan sebagainya. Yang guru ngaji atensinya Iya, dulu sampai guru ngaji kita juga guru ngaji ajakan masuk sekolah. Oh iya, ajang masuk sekolah. Iya, Pak. AMS namanya ajang masuk sekolah. Itu Iya. cuma di Jawa Barat cuma ada di kita. Oh gitu. Ya, ada di kita, cuman agak terhenti karena kita sedang mengefisienkan anggaran. Oh, ini mau pemilu juga ya. Oke. Kalau stunting. Stunting kita nih 2,sekian%. Nah, stunting ini persoalan di data. Ya. Di mana mereka, Nah, siapa mereka dan di mana mereka persoalan itu. iya. Ulu kutok. Ada SSGI, satu lagi data apa ya? Apa yang kadang-kadang Beda-beda, beda-beda datanya. Ya. Tapi begini, sesuatu bisa ditangani dengan baik kalau kita fokus. Iya. Terutama kehadiran pemimpin. Stunting ini diambil alih oleh saya langsung. Oh, langsung. Langsung oleh saya. Jadi dalam 1 bulan minimal saya 1 kali dalam rapat evaluasi stunting. Ya, di mana rumahnya, siapa mereka, dan seperti apa, ya, apa yang kita butuhkan, tim ahli dan sebagainya, apa yang harus dilakukan terhadap stunting seperti ini. Dan saya ingin 2024 mengakhiri masa jabatan saya ingin sudah zero di, ya. Berarti Pak JJ bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan ya? Berarti dikeroyok ya? Dikeroyok semua. Bebarengan berarti. Ya, seluruh stakeholder semua. Kan dalam koordinasi bupati kan semua. Jadi stunting mah nggak cukup dari sisi kesehatan. Ya, sebenarnya. nanti sampai dengan PKK yang di PKK berarti jadi ibu kan? kita kan menyiapkan makanan nih. Posyandunya. Makanan makanan yang dengan susu dan sebagainya kan. Iya. Yang sudah kita ukur. Nah, siapa yang bagi ke makanan? Yang antar makanan itu adalah tim bergerak PKK di tingkat desa. Kan nggak banyak di desa, paling 5-4 orang. Iya. Ya, mereka bisa mudah berkoordinasi. Ya, saya kira ya sebagai bagian dari penjawatan konsep pemikiran kebijakan partai, maka kita laksanakan seperti itu. Nah, kalau kondisi di Indramayu sendiri gimana teknik? Untuk stunting. Stunting dan juga tadi fakir miskin dan anak Oh, iya. katakan Tinina ini menjadi suasana baru ya di Indramayu setelah sekian lama warna beda sekarang oleh warna merah gitu ya. Iya, benar. Kan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Berkat Masih ragu Kang Satria. Pokoknya merah-merah. Nah, karena merah tuh banyak juga partai lain kan itu. Oleh PDI Perjuangan itu jadi suasana baru sekarang Iya, ya. iya. Nah, gimana tuh? Tapi jangan salah, ini berkat digeruduk sama Pak Ketua DPD. Kita kan asli Indramayu Iya. kan. Jadi alhamdulillah lah jadi berganti warna. Nah, sedikit cerita tentang Indramayu Iya. dengan tadi yang perubahan warna itu nggak mudah. Ya kan, bagaimana harus mengatur pemerintahan. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak JJ sih enak ya, udah enak lah ada yang kedua gitu kan Iya. ya. Tapi buat saya pribadi masih banyak yang harus, kan kaget ya berubah warna. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk 20 program-program tahun. 20 tahun. Jadi harus sampai kepala dinas pun sampai bilang gini, Bu sama Ibu ke kita semua naik sepatu roda, kata bilang gitu kan, karena harus kejar-kejaran semua kan, saya bilang gitu. Karena karena target kan, kalau saya kan orang gitu kan. Pertama kali saya juga nggak yakin, aduh saya bisa nggak ya, mampu nggak? Saya bilang sama Pak Ketua DPD, Pak bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, ayo berani aja kan, yang penting intinya berani ya Pak, dan benar kita seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana kita tegak lurus kepada program-program kerakyatan seperti itu. Dan Indramayu bukan hanya permasalahan dari pemerintahannya sendiri perubahan warna, tapi infrastrukturnya, terus banyak hal yang harus dibenahi.
Tapi alhamdulillah dengan stunting pada saat awal tahun menjabat dari kita 29 menjadi 14. Iya. Tapi 29 kembali jadi 14. jadi 14%. Nah, di sini yang tadi disampaikan Pak Cicit juga sama. Kita masalah pendataan yang kita nih pas pada saat mengupdate data itu Iya. masih banyak yang penghitungan itu lewat mana sih, seperti apa Merujuk sih yang sistemnya? kemana gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, tapi akhirnya saya untuk program yang kelanjutan dari tahun yang kedua ini saya minta kepada para OPD, Pak Ono. Jadi saya minta, yuk kita geruduk sama-sama. Jadi saya minta para OPD, ayo kita sama-sama menjadi orang tua asuh stunting. Orang tua Minimal 2 anak minimal. Itu kan hanya anak stunting itu kan paling enggak tuh mereka bagaimana pemenuhan gizi itu selama 3 bulan 90 hari. Iya. Dan itu mereka siap. Jadi kalau udah melihara anak A sama B, terus A-nya sudah ini, dia harus memelihara anak C. Minimal 2. Sebanyak-banyaknya juga monggo, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah semuanya kita geruduk, bertahap, ini baru tahap 1, Iya. gitu kan. Sampai kita tadi juga dari PKK-nya, posyandunya, kita gerakkan semuanya seperti itu. Jadi ada kosakata baru, geruduk. Digeruduk. Geruduk. Apa sih sebenarnya bahasanya itu apa sih? Iya, geruduk. Geruduk kan bener kan? Geruduk itu cepet pakai power nggak? Pokoknya biarin. Pokoknya nggak mau tahu harus laporan. Itu PRPNS-nya berarti ya? Iya, semuanya. Sampai kita juga minta para pengusaha-pengusaha yang Iya. bisa juga, ayo sama-sama gitu kan, seperti itu. Pokoknya untuk sama-sama. Karena bagaimanapun kan untuk menuju, kalau saya satu Indramayu zero stunting, Iya. terus yang keduanya kan Indonesia Emas, Iya. ya kan itu wajib bagaimanapun. Dan di Indramayu terkenalnya adalah nikah muda, bukan nikah dini. Dini udah nikah. Nah, sehingga Jadi nikah terkait muda. stunting itu kan bukan hanya mainnya di misalnya terkait asupan gizi Iya. atau kemiskinan, Iya. pola hidup juga kan Iya. bisa berpengaruh. Iya. Contoh misalnya di Indramayu, saya Iya, lebih menemukan yang misalnya gizi, Iya. salah gizi. awal Bu Nena menjabat, Iya. angka stunting yang tertinggi di Indramayu itu di Kecamatan Balongan, di mana Iya. di situ berdiri Iya. unit pengolahan Iya. Minyak bumi ya? minyak. Minyak. Yang di sana rata-rata penduduknya kerja Penghasilan. di Pertamina kan, Iya. Harusnya kan dengan upah Iya. yang lebih tinggi Iya. daripada Iya. UMK Indramayu. Iya. Ternyata stuntingnya tertinggi kan? Iya, gitu. tertinggi. Karena apa? Di wilayah Salah Balongan. gizi. Ya salah pola Makan. asuh, Iya. kalau pola hidupnya. Terus misalnya di Pak Bupati nih di Cirebon ada Kecamatan Mundung, di situ basis nelayan. Harusnya Makan nggak ada ikan stunting kan? dong, Makan ikan. karena Banyak sumber ikan. protein yang Iya. paling baik itu kan ikan. Ternyata di situ angka stuntingnya juga besar. Ternyata apa? Nelayan dapat ikannya Ikannya dijual, karena mahal. beli mie. Oh. Ya kan? Nah, terus tadi tuh yang pernikahan usia dini. Usia dini. Harusnya kan apa? Genre ya. Genre. Genre perempuannya 21, 21, laki-lakinya 25. 25. Di Indramayu, di Cirebon, di Iya. Sukabumi, di Subang, di Cianjur Niki, gitu Iya. kan. ada di grup. Coba Iya, Kang kan? Satria rata-rata. Berapa tahun? Datang bulan Berapa pertama tahun? udah dinikahkan. Oh, maksudnya? Iya, Bisa jadi jadi, bisa daerah-daerah jadi yang seperti itu. miskin Masih biasanya ya satu persepsi dari orang tua segera anak-anaknya itu dinikahkan Iya. dari umur 16, umur 17. Ya kan itu udah nikah karena tidak Iya. ada persiapan dalam arti mempersiapkan terkait Iya. dengan kehamilan, Iya. dengan gizi yang baik, Iya. Iya. terus terkait dengan pola Iya. asuhnya. Iya. Ya, akhirnya mereka tidak mengerti dan akhirnya menimbulkan anaknya Stunting. Ya Dan kan? juga kan di Indramayu ya Pak izin banyak orang tua yang menjadi TKI TKW. Iya. Jadi dititipkan kepada Neneknya, neneknya misalnya. atau siapa. Lebih Jadi tidak. untuk gizinya kurang. Seperti itu. Nah, ini kan yang ya PR juga buat kita Iya. sama-sama. Nah, Dan itu sehingga salah sekali satu- lagi gini, Ya. stunting itu kan, kenapa misalnya kader PD Perjuangan di tingkat pusat menjadi kepala BKKBN, Iya. Pak Dokter Dr. Hasto Wardoyo. Iya. Karena memang PD Perjuangan ya fokus terkait dengan itu. Nah, jadi simpelnya Kang Satria, ya saya sih suka diskusi dengan teman-teman. Kalau terkait dengan kementerian, karena ada kementerian yang gemuk, Iya. ya kan, dari sisi anggaran, ada kementerian yang dari sisi anggaran kecil dan Masalahnya banyak. langsung Bersentuhan. ngurusin masalah-masalah. Iya, ya. bersentuhan. Saya kadang berpikir kok PD Perjuangan memilih kementerian yang repot. Tapi itulah Ibu Mega. Itulah PD Perjuangan. Jadi kita itu diperintahkan memang untuk selalu dekat dengan rakyat. Ya.
yang selalu ngurusi hal-hal yang fundamental Ya. terkait dengan rakyat. Nah, tapi konsekuensinya teman-teman kepala daerah juga harus fokus Iya. gitu. Iya. Nah, Cirebon sendiri atensinya lebih kemana? Ya, jadi karena saya diperintahkan ini baik oleh DPD atau DPD tentang masalah pengangguran stunting, maka kami ada dua hal yang lakukan itu. Pertama, kita menangani permasalahan kemiskinan dan stunting. Yang kedua, kita menangani supaya orang bagaimana jangan miskin dan jangan stunting. Maka di sana itu ada keilmuan yang harus diingat. Seperti halnya yang tadi disebutkan di Mundu. Kalau kita ngikuti dia sebagai nelayan makan ikan, itu tidak ada yang stunting. Tapi kenapa? Kenapa? Pola pikir. No. Maka saya ada program yang jangka ini perubahan pola pikir. Jadi kebiasaan dan pola pikir itulah. Nah, maka seperti halnya kayak nikah yang cepat gitu. Maka saya ada program-program dengan kebersamaan apa sampai terjadi itu. Nah, seperti halnya tadi oleh Kang JJ ada 4 faktor itu ilmunya para alim ulama, dermawannya para agnia, yaitu doanya fakir miskin dan adilnya para pemimpin. Maka saya mengadakan FKU, Forum Komunikasi Ulama Arab. Tiap bulan supaya kita diskusi bagaimana permasalahan supaya tahu duduk masalahnya di daerah-daerah itu. Jadi kita programnya masalah, lalu kita masalahnya diurai, apa masalahnya, lalu menangani masalah itu. Bahkan saya di pendopo dipakai untuk budaya, seni, bahkan kalau minggu kedua, Rebo kedua itu orang-orang yang hafal Quran saya turunkan di sana, itu suruh ngaji. Nah, kalau ini benar kiai kan. Karena latar belakang Pak Imron. belakangnya. Jadi dari departemen agama. Agama. Jadi Kementerian benar kiai Takmir ulang ya, Pak. bener. Saya karena sudah pernah ini, saya di Bandung Barat, Kabupaten Bandung ini kepala KUA, kepala Depak. Jadi yang tahu persis tentang masalah kehidupan di masyarakat. Jadi kita ini setelah saya jadi bupati menyelesaikan masalah dari awalnya. Itu. Jadi bagaimana supaya orang-orang itu karena bodoh dan miskin itulah yang jadi permasalahan. Maka saya membuka untuk Cirebon Timur itu dibuka untuk industri. Nah, di sana sudah mulai banyak. Supaya apa? Jangan pada nganggur. Ya. Nah itu, karena di Cirebon juga ya mungkin 11-12 tidak begitu jauh dengan Indramayu. Iya. Gitu. Jadi di sana kita dibukalah untuk industri supaya orang pada kerja. Daripada kerja, tapi kita terus selalu membimbing kepada masyarakat tentang pola pikir dan perubahan gaya pola makan dan pola hidup. Gitu. Jadi pemikiran dan gaya hidup itu kita rubah. Mana yang jeleknya, mana yang bagusnya. Yang jelek kita ya sedikit kita dirubah karena susah untuk merubah yang walaupun jelek kalau sudah menjadi kebiasaan. Jadi budaya. Menjadi budaya itu. Maka kami di sana dengan budayawan, jadi pendekatan dengan budayawan. Saya kalau minggu kedua pendopo itu dipakai oleh seniman-seniman Untuk budayawan. Ada yang di sana sanggar-sanggar, nari dan segala macam gitu. Nah itulah saya supaya guyup membangun Cirebon, kita ngeroyok masalah supaya masalahnya itu bisa Jadi ada geruduk, ada guyup, ada apa? Kroyok. Jadi itu turunan dari gotong royong ya. Karena di partai kita Jadi harus duduk kerja fokus, pakai tenaga dan tuntas, namanya geruduk. Iya. Dan di kita ya saya bersyukurnya sebagai ketua DPC juga dengan dewan-dewan di sana setiap kegiatan bahkan kayak lomba baca kitab, lomba baca Quran tahfidz itu dengan dewan-dewan selalu udunan. ada lomba baca kitab juga. Ya, kita tiap tahun itu lomba baca kitab, lomba tahfidz. Kita dengan dewan-dewan udunan. Karena anggaran kan tidak ada, maka dengan dewan-dewan itulah
Itu guyup juga ya. Ya, Dari saya kira penuntasan kemiskinan stunting itu memang harus melibatkan berbagai aspek. Ya. Agnia, Iya. para pengusaha dan sebagainya. Ini yang penting. Mm-mm. Jangan terlalu beban pada Ya. APBD. Ya, atau nanti Bisa dibuat sama-sama. Bapak angkat lah. Ada Basnas Bapak angkat, juga, ya, Bapak kita angkat. kan. Satu hotel nih, Iya. Iya. satu Iya. Anak asuh. gitu. anak asuh. Oh, yang kayak tadi Dan Ten ini iya, di situ iya, ya. seperti itu. Dan juga mungkin karena amanah undang-undang tadi, amanat undang-undang fakir miskin dilindungi oleh negara, tapi ya larinya juga ke ini Pak, apa namanya, sekarang ini kan banyak ya, karena miskin, karena terlantar, Iya. akhirnya terjadi pelecehan seksual, Oh. kekerasan anak-anak. Makanya ini salah satunya juga program kita adalah ramah desa, ramah anak untuk di setiap desa, kecamatan dan juga sekolah. Itu salah satunya Jadi juga. kemiskinan itu akan berdampak pada hal-hal yang Yang negatif. banyak, yang dampak luas. sosial, dampak kriminal juga. Multidimensi. Iya. Iya. Jadi kemana-mana. Kejahatan. Ya akhirnya kembali lagi apa namanya pelecehan dan lain sebagainya, kekerasan, akhirnya nikah muda lagi. Oh, Seperti jadi itu. akhirnya lingkaran setan ya. Akhirnya seperti itu. Malah setan yang melingkar-lingkar, Iya. bukan setan lagi. Jadi kemiskinan sumber dari Dari segala. Iya, Segala- segala hal, segala aspek nah ini. Iya, iya, Jadi betul. istilahnya kalau ini udah diberesin ternyata sumbernya sini. Jadi kalau untuk memutus mata rantai itu tidak semudah apa yang kita ini ya. Oh, stuntingnya udah diberesin. Ternyata Ada sumbernya lagi. ada lagi dari Makanya saling tadi mengait harus- ya. saling mengait. Harus bebarengan itu harus Iya. digeruduk. Nah, itu bahasa apa? Digeruduk, Digeruduk. dikeroyok, Fokus, digeruduk. pakai tenaga dan tuntas, namanya digeruduk. Nah, yang menarik juga soal kan kemarau selalu berulang ya. El Nino juga Iya. setelah sekian tahun berulang kembali. Iya. Di teman-teman daerah apalagi termasuk Indramayu sebagai Iya. salah satu lumbung ya Bu. Iya. ya? Untuk mengantisipasinya itu seperti apa? Ya, sebenarnya dengan adanya Waduk Jatiluhur, Jati Gede, terus adanya Sadawarna, Indramayu itu kan pemanfaatan yang paling maksimal. Tapi ternyata sekarang ini kita benar-benar berdampak juga dengan adanya El Nino. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau protes nih Pak, izin dengan BBWS. Sempat saya juga WA. Karena apa? Pada saat musim tanam, terus begitu ada El Nino, mereka lagi membangun. Ya kan membangun irigasi, akhirnya buka tutup ini untuk pengairannya. Oh. Dan ini terjadi efek ke daerah-daerah kita, kecamatan sampai desa yang akhirnya debit airnya kan turun juga. Iya. Dan mereka di wilayah itu nggak sabar. Lagi ditutup, debit airnya turun, akhirnya dibikin sendiri pas masa tanam. Iya. Jadi dibikin sendiri, Oh. mompa sendiri. Iya. Nah ini yang akhirnya kita dengan dinas terkait, dengan camat, dengan PUU, semuanya yuk kita turun, yuk bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tani gitu kan. Ayo sama-sama, kemarin juga saya minta sama BBWS Iya. juga, tolong dong dijelaskan juga irigasinya seperti apa, Iya. sistemnya. Jadi akhirnya kita ya sama-sama untuk jangan sampai mereka tidak paham, akhirnya mereka bikin saudetan sendiri, Pak. Jadi keluar dana sendiri untuk bikin Iya, apa dan ya? protes kepada pemerintah. Iya. Padahal sama pemerintah kita udah buatkan jadwal dan lain Oh, sebagainya. padahal sebenarnya dari waduk itu airnya cukup mencukupi Harusnya sebenarnya. harusnya cukup. Tapi karena berefek dari El Nino ini juga Agak seperti itu, berkurang. dan juga apa namanya dari BBWS lagi ada program pengerjaan Iya. PUPR-nya itu kan. Jadi buat kita juga waduh bermasalah. Jadi alhamdulillah sih sekarang dengan komunikasi ya kan, Mulai, dengan iya. komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang lancar, alhamdulillah mereka udah paham. Dan dengan tadi Pertamina untuk masalah stunting, ini juga salah satunya nih. Salah satunya adalah dengan adanya pengeboran yang mungkin sebenarnya gimana cara kerjasama dengan pemerintah kabupaten antara pengeboran atau eksplorasi minyak gitu Iya. kan. Ini akhirnya timbul kan lahannya ini kan terganggu ya, minyak pengeboran. Akhirnya banyak tikus di Indramayu sekarang. Banyak tikus. Banyak sekali tikus. Jadi akhirnya di sawah-sawah ini apa ya? Nah itu geruduk Jadi apa ya? pindahnya ke sana berarti ya? Iya, geruduk ini apa namanya untuk tikus-tikus itu. Dan ini mungkin salah satunya adalah karena pengeboran, eksplorasi. Jadi kan hewan terganggu Pada keluar. ya, pada keluar seperti itu. Akhirnya mereka Nyerbunya ke sawah. ke sawah. Salah satu. Nah tadi kalau kearifan lokal sebenarnya kalau di Sunda kan ada beberapa pengganti karbo ya, karbohidrat. Jadi gini, musim hujan, musim kemarau, setiap tahun kan akan ada, Iya. ya kan? Kita tidak bisa menghindari. Ya, Nah, tentu kegiatan-kegiatan, tentu kita diharuskan memanage agar kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan hujan atau kegiatan-kegiatan yang akan berdampak oleh kemarau, Kemarau. itu diatur sedemikian rupa. Iya. ya. Contoh gini, ketika mau masa tanam, maka dihitung nih,
Iya. Harus dihitung. Musimnya dihitung. Ini ke depan 2 bulan musim apa? Iya. Tapi kadang enak terpukul musimnya. Iya. Tapi tetap masih bisa Iya. dipegang, masih Harus pegang. mitigasinya Ya, harus BMKG kan selalu publish Update. mengenai data ini. Saya kira harus. Jadi musim tanam ini ke depan 2 bulan 3 bulan musim apa? Ada air nggak? Kalau musim kemarau butuh air nggak? Kalau butuh air, kalau tidak butuh air nggak masalah. Kalau dia 2 bulan ini masih butuh air misalkan masa tanam, maka langkah apa? Iya. Kalau bisa tentu tadi ada pengeboran tanah dan Iya. sebagainya. Kalau tidak tentu ganti Ganti jenis tanaman yang tanaman. lain, tanaman yang lain. Itu yang kita lakukan. Nah, kita di Pangalengan ini sekarang sedang musim kemarau ini sedang musim mulai sudah 50% lebih musim panen. Sehingga mulai nanti panen sehingga nanti 2 atau 3 bulan ini sawah dibiarkan dan itu recovery kan, untuk Iya. recovery dan sebagainya. Saya kira perlu kecerdasan dalam rangka mengelola bagaimana musim ini datang. Oh, Ya, di Pangalengan ini ada 2, ada kegiatan pertanian, kegiatan nelayan. Kalau nelayan kan bersukaria sekarang. Kalau musim kemarau ikannya banyak Lagi melimpah nih panen. sekarang. Musim panen. Ya, bulan Agustus kan ya, musim ikan. panen nih sekarang, musim panen. Ikan keluar semua. Sampai September. Nah, kalau petani kan butuh air. Nah, tentu Apalagi ada El Nino gini. Nah, termasuk daerah kekeringan sumber air dan sebagainya. Nah, tentu ini yang harus kita manage dengan baik. Pasti setiap tahun ada musim hujan, ada musim kemarau. Mana kegiatan-kegiatan yang diakibatkan oleh itu diantisipasi musim tanam dan lain sebagainya, atau ada langkah-langkah di padang perlu. Dan ini tentu akan berjalan terus. Ya. Kalau itu diminit, saya kira tidak akan terjadi sesuatu yang berdampak pada masyarakat banyak. Ada tetapi tidak terlalu signifikan lah, kira-kira begitu yang dalam pandangan pola pikir saya selalu begitu. Soalnya dengan dinas pertanian, kamu kalau mau tanam tanya dulu BMKG. Bukan apa bagusnya. Ya, 2 bulan musim apa? Ya, saya pernah saya kasih contoh nih. Musim tanam tahun ini kita kumpulin semua nih, Pak Dinas, kelompok tani semua. Ayo kita lihat musim ini. Nah, itu menjadi satu kebiasaan di kita. Iya. Ketika musim tanam 2-3 bulan kita ingin tahu kecenderungannya musim hujan atau musim kemarau, sehingga panennya tidak gagal Iya. panen lah, kira-kira begitu. Nah, kalau situasi Cirebon sendiri gimana, Pak Imran? Sawah. Apakah pertanian dan Pertanian. nelayan perikanan menjadi juga sumber itu juga? Kalau di Cirebon ada beberapa tempat, makanya kami fokuskan kalau untuk tani padi itu di Cirebon Barat. Memang di sana airnya itu ya lumayan bagus, gitu, karena nanti dengan Indramayu, dengan Cirebon Utara. Tapi kalau Cirebon Timur itu memang di sana itu agak gersang ya. Di sana, terus kalau Cirebon Timur Barat selatan biasanya bawah itu. Jadi kalau di Tebu, jadi di sana ada tempat-tempatnya. Maka saya melihat ini untuk industri, ini pertanian, ini pertanian tebu bawang. Jadi di Cirebon itu timur itu tebu bawang. Industri juga di Cirebon Timur ya, kalau industri. Apa? Industri. Industri makanya disebabkan di Cirebon Timur. Karena di sana petani padi itu hampir ini ya, karena airnya. Jadi karena sering juga air laut gitu. Di sana ada laut. Jadi kalau kemarau itu kekeringan. Ya. Tapi kalau hujan itu karena ada banjir gitu di sana. Karena daerahnya bawah dan kiriman dari Indramayu, dari Kuningan. Kita berbaik dulu. Kita bersahabat. Jadi kita ke tempat itu dipilah dan dipilih. Kita masyarakatnya. Dan di samping itu juga kita dengan masyarakatnya, makanya perlu penyuluhan, perlu pendampingan kepada masyarakat supaya ngerti dan paham. Jadi ngolah itu harus dengan ilmu. Gitu, ngolah itu. Nah, kalau program-program pendidikan sendiri di tiap daerah mungkin ada unggulannya nggak dari Kang JJ, dari Kita ini daerah baru ya, daerah baru. Ketika saya masuk ini angka yang melanjutkan dari SMP ke SMA aja rendah saat itu. Nah, kenapa kita intervensi dengan program Pangandaran Hebat kan? PAHE ya? Ya PAHE. Itu yang pertama. Yang kedua, APK perguruan tinggi rendah nih. Hanya 8% kalau saya masuk ke sana. APK perguruan tingginya. Perguruan tingginya? Dulu, maka kita undang Unpad kan? Ya. Unpad. Ada PSDK Unpad di sana. Ada Poltek.
Ya, saya minta alokasi nih ke Unpad, minta 50%. Iya. Jadi kalau ada 200 kita minta 100 anak Pangandarannya. Iya. Poltek itu Unpad. Poltek yang punya KKP. Oh ya KKP, perikanan kan? Ya, KP. Nah, sekarang saya sudah nih sepakat dengan Kementerian Agama, ada IAIN di sana. Kita sudah serahkan 29 hektar tanah ke sana. Dan tahun depan kita mulai buka mahasiswa ada 400. Nah, kita juga minta alokasi ini 50% anak Pangandaran. Di samping juga ada beberapa perguruan swasta di sana. Ada Langlang Buana juga sekarang sedang memberikan kampus di sana. Ya. Jadi dengan itu maka bisa berjalan dengan baik. Insya Allah lah saya kira. Iya. Saya ingin 2024 ini kita punya beberapa perguruan tinggi yang bisa menampung anak-anak kita kan struktur kehidupan kita nih secara ekonomi menengah ke bawah. Iya. Jadi kalau mereka kos kemana? Ke Bandung, life Iya. cost DBA hidupnya kan tinggi. Jadi mending di daerah aja. Di daerah kan di rumah wilayahnya. ya lebih dekat dan sebagainya, kumpul sama keluarga dan sebagainya. Betul. Jadi itu yang sedang kita lakukan. Jadi indeks kan ada namanya di kinerja daerah itu ada indeks kinerja daerah tuh. Ini keren. Ada 3 yang dinilai, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Nah, pendidikan kita sudah 92%. Indeksnya sudah plus 92 dari 100. Jadi tinggal 8% lagi ini yang sedang kita kejar. Ada itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada indeks kinerja daerah yang di 3 aspek itu dan itu berkaitan dengan postur anggaran. Nanti di DAU ini ada DAU yang biasa, ada DAU yang bersifat mandatory spending. Nah, dihitungnya dari berdasarkan 3 aspek itu. 3 aspek itu. Tapi baru tahun ini. Mulainya. Walaupun kita terjeduk. Habis pandemi tiba-tiba dikejar itu, Pak. Cuman untung kita sudah di atas rata-rata nasional dari indeks 3 indeks nih. Iya. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Berarti ada Kang Gigi berarti 2024 ya? Masih Ya. ada setahun Nah, lagi. karena hidup ini pilihan dan Iya. terbatas. Sampai hari ini aku nggak punya kantor. Kantornya masih Jadi numpang. diberesin Ya? dulu untuk masyarakat. Kantornya ada tapi belum bagus kan. Kantor-kantor masih di sana biarin. Saya bilang kan, saya Belum bilang, dipesan yang di penting- Parigi semua ya? belum. Saya bilang gini, udah kan rakyat kita kan makan dari Ciamis. Iya. Tujuan makan kan sejahtera, bukan menjanjikan jadi bupati dan bukan jadi pejabat kan bukan saya bilang. Betul. Jadi masyarakat dulu ya. Urus dulu sejahtera itu. dulu. Karena kan duit terbatas, ingin membangun ini kan milih kan, mau milih mana? Bangun kantor Bangun bupati. dulu. Saya bangun rumah, kalau bangun kantor mungkin 200-150 miliar cukup. Tapi kan... Kita bangun rumah sakit kan 260 miliar loh. Iya. Oh yang itu Pak Dega ya? Kalau waktu itu saya pikir tidak cepat bangun rumah sakit. Jadi begitu rumah sakit selesai diresmikan, itu besoknya pandemi, Pak. Dong. Pandemi besoknya. sudah WFH dan sebagainya. Untung Langsung saja. dipakai ya, Untung langsung dipakai rumah sakit 260 miliar tuh. Untung saya rumah sakit dulu dah. Kantor nomor 10 seperti itu. Ini adalah yang saya kerjakan, yang Menek kerjakan, Iya. Ya. yang Cirebon. Cirebon kerjakan. Ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai kader partai yang ditugaskan menjadi kepala daerah. Ya, dan tentu dimonitoring, dikoordinasikan dengan DPD dan DPP, tentunya DPD Jawa Barat, Kang Ono, dan DPP. Termasuk di dalamnya sekarang adalah anak-anak terlantar dan fakir miskin di Indonesia negara. Itu harus fokus juga kita kerjakan. Iya. Maka menurut saya jangan buat panti asuhan, harus buat istana anak terlantar kan begitu. Jadi lebih manusiawi kan? Iya. Lebih enjoy. Tidak standar Iya, gitu ya? panti asuhan saya kira konotasinya hanya menyelesaikan kewajiban saja, Oh iya betul. kan begitu. Nah, yang menarik juga nanti, kan sekarang Cisumdawu udah terhubung, terus ada program Rebana. Pantura ini dalam 10 atau beberapa tahun ke depan akan menjadi pusat ekonomi baru mungkin di Jawa Barat, bahkan Indonesia. Nah persiapan teman-teman di kepala daerah di Indramayu, Cirebon kan dari sisi SDM yang juga nanti akhirnya diharapkan bisa berefek pada berkurangnya angka kemiskinan. Nah, teman-teman di Pantura ini seperti apa yang sudah mulai dikerjakan saat Kalau ini? saya, yang pertama pada saat saya pernah ketemu Pak Presiden dengan juga ada kebetulan Pak Menteri PUPR, saya bilang, Pak, tolong dong Indramayu dengan adanya tol Cipali, kasihan nih, saya bilang gitu. Mati Panturanya, saya bilang gitu. Alhamdulillah, insya Allah 2024 ada jalan tol untuk lebih dekat dari kota, ya kan, kota Indramayu.
mungkin akan tersambung dengan Cisumdawu Cisumdawu. itu yang pertama. Yang keduanya, saya selalu sampaikan kalau turun ke lapangan gitu, Iya. sampaikan pada masyarakat, ayo pinterin skillnya, jangan sampai kita kena miskin ekstrim. Ya. Seperti contohnya Indramayu, oke, kena miskin ekstrim karena apa? Karena memang untuk lapangan pekerjaan masih kurang, ya kan? Saat Terus ini yang masih kedua, miskin ekstrim atau udah? kena Masih masuk bertahap masih kategori ya, itu. masih kategori lah. Tapi Terus- Kerawang juga. Kerawang juga, saya Makanya tanyakan. pusat industri ya? Iya, nah Makanya- makanya ini yang harus menjadi catatan bagi Iya. Indramayu. Karena apa? Karena budaya industri Iya, belum bisa nih seketika budaya agraris ya. Agraris benar kan? Petani dengan konversi lahan menjadi pabrik, terus tiba-tiba anak Harus cucunya berubah. itu jadi buruh pabrik Iya. tanpa dibekali dulu. Iya. Akhirnya mereka Sepakat. cuma seketika jadi buruh pabrik, nggak betah, nggak siap, iya, Balik seperti lagi, itu. Iya kan? lahannya udah nggak Nganggur. ada gitu ya? Iya. ya lahannya udah nggak ada. Jadi harus Di pabrik jadi buru-buru skillnya. jadi pegawai rendahan aja di pabrik. Iya, benar. Jadi kalau ada untungnya skillnya. Indramayu yang tadi disampaikan Pak Ono, jadi memang bagaimanapun ya kita siapkan adalah sumber daya manusianya. Jadi skillnya jangan sampai mereka masuk semuanya ini belum siap karena Iya. kan dasarnya basicnya mereka petani dan nelayan. Betul. Karena saya pernah tanyakan loh kenapa Kerawang kena, karena waktu itu saya dipanggil kan ya waktu Termasuk Kabupaten Bandung. iya Bandung, Indramayu, Kerawang. Saya bilang saya punya Pertamina, saya punya PLTU, kenapa kena miskin? Agak protes gitu Iya. kan, agak nggak terima tuh gitu. Padahal sih saya tahu memang miskin ya. Terus dia gitu akhirnya saya tanya, kok Kerawang pada industrinya banyak? Jadi ternyata lapangan pekerjaan itu banyak bukan untuk masyarakat lokalnya, tapi dari luar. Dari karena luar, mungkin iya skillnya benar. yang belum dipersiapkan. Nah makanya salah satu program Kerakyatan Indramayu adalah jaket kejar paket Ya. gitu. Jadi Kejar mereka paket. yuk kejar paket Program apa? Unggulan ya. unggulan, 10 program Oh. unggulan. Jadi akhirnya kita persiapkan itu untuk nanti bisa menerima industri-industri yang masuk. Saya sampaikan juga, para Pak Ketua juga sampaikan bahwa industri pelabuhan nanti di Rebana di Subang. Iya. Pasti nanti industrinya akan ke Indramayu. Iya. Kalau masyarakat Indramayu belum siap susah. Rebana tengah-tengahnya Indramayu. Iya. Mau bagaimana ada Kertajati juga nanti industrinya di Indramayu. Berarti ya awal itu ya harus masyarakatnya SDM-nya ini yang harus kita perkuat. Itu sih. Betul, betul. Jadi yang di kawasan Rebana itu kan Iya. kebetulan kan Majalengka bupatinya, wakil bupatinya PD Perjuangan. Iya. Iya. Indramayu Indramayu. bupatinya PD Perjuangan. Subang. Kabupaten Cirebon. Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, dan Iya. sekarang Kota Cirebon walaupun Pak Ajis kemarin sudah proses pengunduran diri kan. Nah jadi kalau kita kumpul Kang Satria, saya tidak akan jauh-jauh membahas substansi yang tadi ya Iya. terkait dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, termasuk rencana pengembangan kawasan Rebana tersebut. Iya. Dan dengan catatan misalnya Indramayu, dari dulu memang dari indikator kemiskinan ya memang tinggi gitu kan. Iya. IPM-nya memang rendah Rendah. Indramayu. Ini dari dulu. Nah makanya dengan Rebana ini saya satu catatan harus diskusi kita. Yang pertama Indramayu yang agraris, yang produk padinya terbesar di seluruh Indonesia berdasarkan Iya. kabupaten Iya. harus dipertahankan. Jadi jangan sampai hilang gitu. Pak. Jangan sampai Iya. hilang. Nah, sehingga harus ada ya, Peraturan kawasan peruntukan industri yang bukan di kawasan pertanian Pertanian. produktif. Iya. Ya kan itu. Iya. Itu kemarin saya juga Iya. udah bahas dengan dinas. LSD sama Pak, LP2B itu ya Pak ya, pertanian. siap. Nah, itu nanti akan terkait misalnya RT RW-nya, Iya, RT RW-nya. terus perda lahan pertanian berkelanjutannya, Iya. gitu kan. Termasuk Cirebon kan Pak Iya. Bupati. Nah yang kedua misalnya kenapa sih banyak yang miskin? Ternyata Iya. dengan luas tanam yang paling besar, dengan luas lahan pertanian yang besar, ternyata banyak buruh tani. Mereka Bekerja yang aja ya. penghasilannya, kalau saya ukur ya misalnya tidak lebih dari 1,5 juta Per bulan. per bulan. Berarti kan masih termasuk ekstrim. Iya. Iya. Nah, dengan tadi misalnya produktivitas pertanian yang terus kita genjot, kan mau tidak mau teknologi pertanian harus kita gunakan. Betul. Harus ada mekanisasi. Pada saat bicara mekanisasi semuanya dihandle oleh mesin, maka tidak perlu buruh lagi. Iya. Nah, maka harus dipikirkan bagaimana menyerap. Yang itu tadi ya. Yang itu kan? Penyiapan SDM, Iya. yang SDM ini mungkin bisa nanti di industri. Nah, Jadi di makanya industri. itulah yang harus Skillnya dilakukan oleh Ibu Bupati, Pak Bupati, ya khususnya di Indramayu, Cirebon, mempersiapkan tenaga terampil. Iya. Karena mereka tidak akan bisa akan sejahtera kalau selama mengandalkan jadi buruh tani. Iya. Kan gitu. Jadi harus Iya. ada lapangan pekerjaan yang dibuat. Iya. Dan sendiri kalau di Cirebon sendiri,
sudah mulai disiapkan kan biasanya di industri itu butuhnya adalah awalnya tenaga-tenaga SMK ya PP. Apakah sudah mulai disiapkan si SMK-SMK-nya khususnya di bidang industri yang terkait gitu? SMK kan tanggung jawabnya bukan, Provinsi. Oh iya bukan provinsi ya kabupaten. benar. jadi nanti ke depan. Paling usul. Irfan. Gubernur Sarjana dari PDI gitu ya. Ya, Iya, mudah-mudahan. iya dong. Amin. Ya harusnya memang harus ada BLK lah ya. Iya. Ada BLK, ada SMK ya, yang memang harus fokus berdasarkan potensi yang ada di daerah itu. Iya. Nah, sekarang kan SMK misalnya, kalau kita bahas ya, cenderung lebih ke otomotif, Otomotif Iya. betul. lalu ke Pembukuan. IT, Administrasi. ya kan, ke Tata IT, boga. ya kan, tata boga. Iya. Tata buku. Nah, misalnya Pak JJ, ini SMK yang jurusan tata boga, terus perhotelan, ini menjadi fokus nih, karena di sana fokusnya pariwisata. Pariwisata. Berikut misalnya tadi perikanan, Ada SMA Kelautan kan? ya kan? Udah ada ya. Ada. Ada SMK Kelautan. Nah, di Iya. Indramayu dengan agraris sekarang kan mana ada coba Iya. SMK pertanian Iya. kan ini. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Dulu ada SPMA. Nah, Iya. Sekarang sudah nggak ada. Oh. Ada. Ini potensinya pertanian, industri, Industri, nelayan, perikanan. perikanan. Indramayu full. Iya. Cirebon juga Cirebon sama. juga. Migasnya juga ada. Kan Indramayu Iya, kan migas ya betul. Nah, tapi kan gini, pada saat bicara pendidikan kan masih banyak pendidikan kurang. mahal. Iya, pendidikan. Orang kemarin juga rame penerimaan siswa baru. Iya. Jonasi Iya, rame. kacau di Jonasi. mana-mana setiap tahun. Sisi Iya. Dinas. Ya kan? Jonasi. Jadi dengan kebijakan itu pun masih problem besar. Nah, saya lihat inilah yang menjadi PR bagi Provinsi Jawa Barat ya. Kalau memang pengen benar sejati-jatinya juara. Juara betul. Apalagi memang Pantura menjadi sebuah rencana pusat ekonomi baru di Iya. Indonesia dan Jawa Barat ya. Iya, kan sebagai penyangga ibu kota juga Iya. dekat. Nah, dengan kalau ibu Pak kota, JJ kan masuknya Jabar Selatan itu menjadi fokus juga. Iya. Jalur selatan ya. Kita Iya, belum kan? jalan-jalan Jabar Selatan. Iya, nanti kita. Jadi selatan ini kan ada Perpres 87 kalau tidak salah, 87 percepatan pembangunan Rebana dan 2021 Selatan. ya. Masuk ke situ. Nah, sekarang sedang terus berjalan. Jadi emang selatan ini kan daerah yang tertinggal juga. Ya kalau lihat Sukabumi Selatan, terus Tasik Selatan, Garut Selatan dan sebagainya. Salah satunya kan pemekaran ini agar mendekatkan akses kan. Nah, yang itu oleh kita. Nah, berkaitan dengan Kertajati ya. Kertajati ini kan bandara internasional kan? Iya. Tentu ini kalau dulu kan di sini di Usen. Usen Iya. kan punya Lano. TNAU ya. Sehingga mungkin pengembangannya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu saya mencoba berkomunikasi nih dengan maskapai, dengan Provinsi Jawa Barat ya, agar besok ada Kertajati yang dari Kepangan kan Yang ke sana. yang ke sana. Tapi dipastikan dulu, benar nggak Oktober pindah semua ke sana? Kabar Husen. itu Husen Iya. hanya untuk pesawat pribadi. Biasanya jalur kan. khusus, saya dengar jalur jalur khusus. khusus, Kang masih Bali masih ada. Oke. Nah kita nih udah mulai nih sekarang. Nah kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Iya. salah satu maskapai dengan provinsi sepakat nih. Jadi ada penerbangan Kang. Hari ini tanggal 23 Agustus ini saya ada penerbangan pertama ke Pangandaran. Pakai 23 ATR Agustus. Agustus. Dari Kertajati. Pakai itu apa namanya? ATR. Nusawiru itu. Ke Nusawiru ATR. Nusawiru, Ya oke. ATR. Nah cuman karena aspek teknis diundur. Nanti launchingnya penerbangan pertamanya pas saat ulang tahun Pangandaran. Di Oktober. Di Oktober ke sana. Jadi penerbangan pertama dan tentu akan terus berjalan. Nah, saya kira ini juga salah satu upaya Iya. mempercepat akses kan. Bandung mana 6 jam capek. Iya, Saya karena aja kalau Beda. ini kalau rapat kerja gitu, di mana Pangandaran? jauh. Indah sih, tapi jauh. Terus kalau istri saya diajak, Pales. berapa hari? Sehari, malas Mau sehari. Nah, sekarang Iya. memperpendek akses kan. Nah, kita Oktober akan mulai. Jadi insya Allah. Iya. Dan kemarin kan mereka juga Kertajati juga sekarang membuka akses ke mana-mana Kang, ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Akses itu juga dibawa ke Pangandaran kan dalam wisata. Dan promosi kerjasama ini sedang kita lakukan. Tadinya tanggal 2 tanggal 3 ini kita ada MOU Iya. ya disaksikan oleh saya dan Pak Gubernur dalam rangka penerbangan itu. Saya nggak tahu, tapi yang jelas di Oktober itu akan memulai penerbangan Kertajati penerbangan. Jadi saya kalau rapat DPD atau dipanggil Kang Mano, Kang ya ke sini. 40 menit tuh sampai sini kan. Sekarang kan belum menit ada. dari Ya, 40 menit.
nggak lama gitu. Jadi Kertajati ini kan pengembangannya besar, Besar, kan? betul. Sehingga bisa menjadi membuka akses lah Iya. ke pelosok-pelosok. Kalau tol kapan selatan. Pak J? Tol 2002 harusnya 2020 Hitachi itu ya? 27 Bang. Cigatas. Ya Cigatas. Hitachi atau ke Cigatas? Wah, kalau ada Kalau nggak Cigatas. salah 2024 mulai ya? Yang mulai. nomor Pembebasan sampai sudah ke tuh? pembebasan sedang berjalan. Kan baru ke Garut nih sekarang. Iya, Ke Tasik kan 24 sampai ke Tasik. Tasik. Tapi lumayan lah, Tasik sana kan lumayan. Tapi kalau apalagi sana paling sekarang Bandung paling 2,5 jam atau 2 jam. Iya. Jadi kalau ingin makan Kang Ono ingin makan seafood di mana? Di Pangandaran. Pangandaran. Nah, 2 jam. Nanti balik lagi besok kan balik lagi kan begitu. Iya, daripada muter dari pantai utara Indramayu terus lewat. Nah, Gitu. Jadi sekarang pergerakannya udah mulai sejak Cisumdawu ya, pergerakan warga udah bolak-balik. Misalnya ke Cirebon tuh. Orang-orang Bandung kadang sekarang pengen makan Udah empal cepat. gentong Iya, udah Cirebon, cepat. berangkat pagi, 1 Ada jam yang setengah siang, udah 1 nyampe. jam ya? Iya. 1 Jadi jam sekarang setengah ya. Iya. Udah enak. Nah itu Pak, jadi kita ini Cirebon tempatnya ini sudah strategis ya. Kita baik di sana tol aja sudah ada 5 pintu tol gitu. Dan juga kita ada tol Cisumdawu. Iya. Maka kami ada potensi itu supaya ada manfaat terhadap Cirebon, maka kami di sana di Cirebon itu mempunyai tim percepatan investasi. Tim percepatan Ya, investasi. dan kami pun ada galian jangan sampai seperti halnya masyarakat yang tadinya industri Ya. tapi tetap miskin. Nah, maka kami bekerja sama dengan Apindo dengan perusahaan-perusahaan yang akan di sana. Jadi kita masyarakatnya dididik dulu. Jadi begitu di sana berdiri udah siap masyarakat itu. Jadi pengalaman yang kurang baik terhadap daerah lain kami jangan sampai ada efek gitu. Ya. Maka kami menangani permasalahan itu supaya Kabupaten Cirebon ada perubahan kemajuan tapi masyarakatnya mendapatkan manfaat. Sama gitu. juga. Jadi akhirnya juga ujungnya adalah juga ke kesejahteraan masyarakat tadi itu. Iya. Iya, iya. Menarik. Saya kebayangin gitu ya ketika teman-teman PDI ini tadi beberapa daerah kan udah di Pantura udah teman-teman PDI selatan juga ya. Kalau guyup gitu ya, Iya. nggak tahu 2024 kalau makin banyak kepala daerah dari PDI kan makin keren. Amin. Ya, amin. Amin. Jadi kita dievaluasi dan dimonitoring dan dievaluasi Iya. setiap tahun apa yang kita kerjakan, persoalan apa dan sebagainya. Dalam rakerda seperti ini lah. Tadi kan ada yang bersifat internal dan keluar ya. Ya, jadi kalau di PD Perjuangan simpel kan, mengukur kinerja kader itu. Ya kan kalau tadi eksekutif, Ya. ya bagaimana ya program-program kerakyatannya PD Perjuangan itu berjalan. Jadi merit system itu jalan di PD Perjuangan. Dari sini jalan. Jadi kita tidak akan ragu lagi bila merekomendasikan seseorang untuk periode kedua. Amin. Tapi kalau Pak JJ udah selesai nih. Kalau Udah Pak JJ selesai. udah Setahun lagi Pak, untuk Oh iya. menuntaskan ya. Oh iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan ke Sobat PR, ke rakyat Indonesia melalui ngobrol di PR nih, silakan. Iya. Dari Pak JJ, monggo. Pak Cice. Saya kira closing statement nih. Ya, Jadi saya kira tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa kami kader ditugaskan oleh partai menjadi kepala daerah tentu untuk yang terbaik untuk masyarakat. Kinerja, Oke, saya siap-siap. perilaku, Lagi- dan lain lagi- sebagainya tentu lagi menjadi diskusi ukuran lagi wawancara dengan keberhasilan sebuah proses kaderisasi yang ada di PDI Perjuangan. Jadi insya Allah ya setiap tahun kami dievaluasi, setiap tahun ada fokus kegiatan-kegiatan seperti apa dan menjadi bagian dari kepentingan kita. Ya insya Allah kita akan terus berjuang untuk dengan masyarakat. Iya. oh, Tenina. Iya, sebagai kader, kami juga sebagai kepala daerah pastinya juga menjunjung tinggi bagaimana kita untuk program-program kita kepada masyarakat, pembangunan-pembangunan, yang semuanya adalah proses, tidak semua semudah membalikkan telapak tangan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah sebagai kader, bagaimanapun kita akan berkomitmen, bagaimana kita mendapatkan suatu amanah untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Dan untuk menghadapi pemilu serentak, ya kepada semuanya ini kita ayo sama-sama harus bisa cerdas, harus bisa bagaimana memandang itu adalah sesuatu menjadi kebaikan, karena bagaimanapun untuk kedepannya itu bukan hanya untuk main-main, tapi untuk pembangunan berikutnya seperti itu. Ya, memang. Pak Ji. Saya di Kabupaten Cirebon ucapkan terima kasih pada DPD dan DPP yang selalu mendampingi, ya selalu mendampingi, dan mudah-mudahan Kabupaten Cirebon ini bisa program-program dari Partai PDI Perjuangan bisa terlaksana dengan baik. Oh iya. Dan kami juga mohon kepada masyarakat
apabila akan berinvestasi, mangga datang di Kabupaten Cirebon. Cirebon akan siap dan akan membantunya. Siap. Kalau Ono Ya. sebagai kepala suku, Ya tentunya saya banyak dibantu oleh seluruh kader PD Perjuangan di Jawa Barat, baik di eksekutif, di legislatif, dan di struktural partai. Jadi ngurus Jawa Barat dengan penduduk yang 50 juta, luas wilayahnya yang sangat besar ini kan tidak mudah. Ya. Tapi tadi tuh gotong royong yang menjadi poin utama dengan geruduk. turunannya tadi tuh Geruduk. keroyokan, geruduk, Geruduknya. guyup dan sebagainya. Nah di PD Perjuangan satu hal bahwa Ibu Ketua Umum sering menyampaikan bahwa kekuasaan itu bukan tujuan yang utama, Iya. tapi bagaimana kekuasaan itu didapat untuk apa? kepentingan. Untuk mesejahterakan rakyat. Bung Karno pernah menyampaikan, ya, menambah tenaga kaum marhen. Artinya kaum marhen kan orang miskin nih. Ya. Dengan menambah tenaga, jadikan kaum marhen itu menjadi kaum yang sejahtera. Nah, inilah tugas-tugas kami, ya khususnya di Jawa Barat. Sehingga tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, dengan seluruh kader PD Perjuangan yang bergerak, kita pasti akan menugaskan, akan memberikan rekomendasi kepada siapapun kader PD Perjuangan yang punya track record yang baik. Ya. Termasuk saat ini calon presiden PD Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo, track recordnya 2 kali gubernur, 2 kali DPR RI, makanya beliau ditugaskan menjadi calon presiden. Nah, sama seperti beliau-beliau ini, Pak JJ dari mulai pengurus Korcam, ya kan, pengurus Dari awal, PDI dari 94. awal, dari bawah. 94. Bu Nina banyak 30. orang yang tidak tahu, ya kan, wah tiba-tiba misalnya Bu Nina tiba-tiba jadi bupati, enggak, beliau di ini dulu, di sayap partai dulu. Oh. Ya kan di sayap partai 2017 17. tapi 2015 sudah 15 turun sudah ke Indramayu. 2014 sudah turun. Pak Imron, oh tiba-tiba jadi bupati, enggak lah. Beliau jadi wakil bupati dulu dan kita lihat track record beliau karena beliau PNS kan, birokrat kan, Iya. birokrat dan memang menjadi Agama. potret kader PD Perjuangan yang kiai kan gitu. Ini jelas ya. Jadi kita itu selalu melihat track record kader, ya merit system ya untuk bisa menentukan atau menugaskan seluruh kader PD Perjuangan apakah dia di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai. Nah, sehingga saya ucapkan terima kasih nih Kasih kepada Bapak. seluruh kader PD Perjuangan, terutama yang hadir Pak Imron, Bu Nina, Pak JJ. Ayo kita bersama-sama Siap. membangun Jawa Barat lebih baik lagi. Geruduk. Kasih. Siap. Geruduk. Terima kasih rekan semua. Ya, benar. Pak Imron, Teh Terima Nina, kasih. Kang JJ. Satu hal tadi dari Kang Ono adalah kekuasaan itu untuk kesejahteraan rakyat. Itu dari partai PDI. Kalau partai lain, bagaimana? Berani mengutarakan visi misinya di sini? Kita tunggu di Ngobrol di PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Oke, kita ngobrol di PR.